Nah, kalau misalkan pada kondisi seseorang, maaf, kita kan berlebihan berat badan ya, atau mungkin obesitas, ya itu sebab dari apa? Karena fake food ya, fake food atau mungkin terlalu banyak asupan kalori. Anda bayangkan saja, misalkan nasi iya, tepung iya, ya itu sumber kalori atau gula yang sangat tinggi gitu kan, double masuk dua-duanya. Dipakai enggak, katakanlah olahraga enggak, aktivitas apa enggak, ya udah pasti numpuk gitu loh. Nah, makanya di sini kita diberikan akal ya, bahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf itu Allah sudah memberikan jaminan, pedoman atau mungkin petunjuknya, SOP kepada kita dengan kata-kata atau dengan kalimat wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum silakan tapi jangan berlebihan gitu loh. Karena itu akan jadi masalah, dan sebagian besar penyakit yang ada saat ini itu sebenarnya muncul gara-gara apa? Gara-gara fitrahnya kita itu dilanggar. Artinya ada perintah tapi dilanggar. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita sudah ngerti tentang kayak puasa Ramadan kayak begini, di puasa Ramadan ini salah satu caranya Allah sebenarnya untuk memperbaiki dua hal sekaligus dalam tubuh kita. Caranya Allah untuk memperbaiki dua hal sekaligus dalam tubuh kita. Yang pertama apa? Allah ingin membersihkan jiwa kita atau hati kita, dan tentunya menaikkan iman kita. Dengan cara apa? Dibekali puasa Ramadan. Emang kok bisa puasa Ramadan memberikan penyucian atau pembersihan hati atau jiwa seseorang? Karena memang kita diperintahkan untuk tidak berdusta, untuk tidak berdebat, untuk tidak membicarakan hal-hal tidak penting. Jadi lisan kita ditahan. Bayangkan kalau seandainya kita aja sebentar aja kalau kita berdebat dengan seseorang, macam-macam debatan tadi itu, bahkan ngotot ini itu tuh nggak enak hati lo. Bahkan ternyata salah satu bentuk keruhnya hati seseorang itu atau yang membuat keruh hati seseorang itu adalah baperan ya. Baperan itu maksudnya emosinya yang naik turun, yang fluktuatif, yang membuat akhirnya tuh hatinya itu menjadi keruh gitu loh. Gara-gara itu kita nggak bisa bersikap objektif dan sesuai dengan karakter hati itu penuh dengan kasih sayang. Seperti itu Ramadan yang Allah inginkan. Maksudnya Ramadan itu caranya Allah untuk membersihkan hati kita tadi. Itu dari sisi ruhiyahnya kita. Nah, dari sisi fisik, coba lihat ya. Saya sering sampaikan juga ini bahwa Ramadan itu dijadikan Allah bulan memang betul-betul kita untuk mengurangi makan. Kalau sudah kurang makan, kita berpuasa atau mengurangi makan, menahan makan, maka otomatis iman kita pasti akan stabil. Loh kok bisa? Karena memang ulama menyebutkan, termasuk salah satu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman itu adalah berlebihan makan. Ya, jadi berarti orang yang berlebihan dalam urusan makan, ya dia nggak menjaga imannya dengan baik, gitu kan, seperti itu. Karena memang kekenyangan itu, bahkan Nabi katakan cukuplah seseorang itu dikatakan rakus, kata Nabi, kalau seandainya dia melihat apapun yang dimakan kemudian, atau melihat apapun yang di depan dia kemudian dia makan. Lihat makan itu rakus dalam bahasa Islamnya. Itu kan penyebab penyakit yang berlimpah atau mungkin begitu banyak ya di generasi sekarang, katakanlah seperti itu. Sehingga ya banyak anak-anak pun katakanlah belum apa-apa sudah kegemukan, ya mungkin orang tua juga yang tidak menjaga badannya, tubuhnya tidak memberikan contoh asupan yang baik juga kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu cuma tahu orang tuanya makannya nggak sehat semua gitu kan sayang ya. Akhirnya pesan-pesan generasi sehat itu nggak dapat ya, gara-gara orang tua itu tidak tahu ini yang sehat yang mana gitu kan, yang baik yang mana, cuma sekedar makan untuk memuaskan rasa lidah. Nah, puasa tadi secara fisik pun kita sudah tahu bahwa itu salah satu caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita oleh Allah. Imunitas apa? Imunitas yang bersifat imanitas ya. Maksud saya itu imanitas kita itu, keimanan kita itu kan dengan puasa pasti naik ya. Kenapa? Karena memang hubungan seseorang dengan Allah itu semakin baik dengan adanya puasa. Makanya kalau Anda baca penelitian-penelitian tentang puasa itu sudah sangat banyak riset-riset membahas betapa terjadi peningkatan ya imunitas tubuh seseorang itu ketika berpuasa. Ya, udah banyak penelitiannya. Kenapa? Karena memang ada proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita. Mungkin kita sering mendengar atau pernah mendengar autofagi, ya, ada apoptosis, gen sirtuin yang muncul. Kemudian sistem metabolisme tubuh kita, kolesterol, lemak, segala macam diperbaiki, tensi juga dibenerin sama dia. Masya Allah. Jadi Allah itu sudah memberikan toolsnya. Ada tools-tools yang berupa syariat ya. Dan katakanlah bahan-bahan yang sudah disiapkan di bumi ini. Tinggal sekarang
bagaimana cara kita mengoptimalkannya saja. Ya, meskipun itu semua tidak mudah. Ya, hidup saya itu nggak mudah.